Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan kuliah terkait dengan kuliah pakar untuk manajemen kasus HIV/AIDS. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, teman-teman, sebelum memulai, saya lupa tadi kayaknya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, kita akan memulai untuk perkuliahan pada hari ini terkait dengan manajemen kasus HIV/AIDS, dan juga kita akan belajar tentang manajemen kasus untuk penyalahgunaan obat. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk HIV/AIDS itu ada beberapa. Yang pertama adalah berfungsi untuk teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan mampu juga mengaplikasikan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen kasus HIV/AIDS. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu untuk memahami fungsi maupun kegiatan manajemen kasus HIV/AIDS dan juga mampu berperan sebagai manajer kasus untuk menolong pasien dengan HIV/AIDS menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan sistem manajemen kasus, baik secara perawatan, kemudian pemberian dukungan, maupun dalam pengobatan, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk bisa memahami kasus ini, mari pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu definisi dari manajemen kasus. Jadi, manajemen kasus itu adalah sebenarnya merupakan proses dengan kompleks ya, dengan banyak langkah yang diharapkan teman-teman itu mampu memberikan akses maupun mampu berkoordinasi baik dengan teman rekan medis ataupun dengan teman-teman di pekerja sosial untuk membantu melayani pasien dengan HIV/AIDS yang kemudian membantu untuk dia mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, keluarga itu akan menjadi support system utama bagi pasien tersebut, seperti itu. Nah, untuk manajemen kasus sendiri, dia itu termasuk memiliki beberapa proses gitu ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah asesmen ataupun pengkajian. Pengkajiannya terhadap apa? Terhadap kebutuhan dari pasien yang hidup dengan HIV/AIDS tersebut. Kemudian kita juga merencanakan pelayanan. Kemudian selain itu kita juga harus melakukan implementasi dari rencana layanan yang telah kita merencanakan sebelumnya. Kemudian kita juga mampu untuk langkah lainnya adalah kita mampu melakukan koordinasi terkait dengan layanan, kemudian melakukan monitoring dan follow up, kemudian melakukan pengkajian kembali, serta melakukan presentasi terhadap kasus yang sekiranya menarik untuk dipelajari dan dibedah bersama, kemudian melakukan intervensi apabila ada masalah, serta apabila masalah tersebut selesai, maka bagaimana kita melakukan penutupan kasus. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka kita kemudian berpikir nih, siapa sih manajer kasusnya? Ternyata teman-teman, manajer kasus dalam kasus manajer, dalam manajemen kasus HIV/AIDS, manajer kasusnya itu adalah semua orang yang dia itu mau bekerja dan mau peduli ya terhadap program pencegahan HIV/AIDS. Nah, selain itu, orang tersebut harus mampu menjaga kerahasiaan orang yang menderita HIV/AIDS, kemudian mampu juga bekerja sama dengan tim-tim tenaga medis yang terkait, kemudian mampu memfasilitasi pasien yang menderita HIV/AIDS tersebut untuk mengakses layanan serta memberikan dukungan, serta mampu
terlibat dalam upaya-upaya untuk menurunkan resiko dari terjangkitnya HIV/AIDS. Tentu saja untuk syarat yang kelima ini adalah dia akan terlibat aktif dalam pendidikan kesehatan pencegahan HIV/AIDS seperti itu. Nah, apa saja sih teman-teman yang menjadi aktivitas dari manajemen kasus? Ternyata ada banyak loh teman-teman aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengakses atau mengkaji kebutuhan klien itu yang utama apa. Kemudian yang kedua, kita mampu melakukan negosiasi dan kemudian juga mampu melakukan advokasi terhadap layanan yang dibutuhkan. Selain itu, kita juga bisa menjembatani adanya konsultasi dengan penyedia layanan. Kita juga mampu mengarahkan sistem layanan itu hendaknya kemana. Kemudian kita juga mampu memberikan dukungan psikososial, memberikan konseling support, dukungan konseling, serta kemudian memberikan pendidikan kesehatan yang relevan dengan kasus yang sedang kita hadapi. Nah, tadi kan di awal itu ada proses assessment dulu ya teman-teman untuk mengetahui sebenarnya kebutuhannya pasien itu apa sih gitu ya. Nah, apa saja sih yang kita perlu assess? Jadi ini nih teman-teman yang perlu kita assess ada beberapa hal. Yang pertama adalah status dia itu HIV. Apakah dia positif HIV ataukah dia sudah AIDS? Seperti itu. Kemudian apabila dia masih HIV, maka kita perlu data yang lain, yaitu tes. Kemudian tes di mana dia ditentukan bahwa dia itu menderita HIV. Contohnya adalah kapan tes itu dilakukan, kemudian di mana sih laboratorium yang melakukan, kemudian dokter siapa yang melakukan penetapan diagnosa, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu mengkaji dari rekam medik ataupun dari pasien itu sendiri terkait dengan tanggal penetapan dia didiagnosa sebagai AIDS. Nah, selain itu kita juga harus mengkaji sumber yang menyebabkan si pasien itu terpapar atau menderita HIV dan AIDS. Kita juga perlu mengkaji terkait dengan data-data laboratorium yang terakhir, kaitannya dengan jumlah CD4, dan kemudian kaitannya dengan berapa viral load yang ada pada pasien, untuk melihat kira-kira pasien itu ada di stage mana, apakah dia di stage primer, apakah di stage medial, ataupun di stage late. Gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan penyalahgunaan obat, karena HIV/AIDS itu kan biasanya erat kaitannya dengan penyalahgunaan obat ya teman-teman. Nah, apabila kemudian ternyata kok pasien ini ada kaitannya dengan penyalahgunaan obat, maka kita perlu kaji terkait dengan mental health-nya, karena orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat itu biasanya dia mengalami kondisi psikis yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas terkait dengan tujuan dari manajemen kasus. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya untuk mempromot ya, untuk meningkatkan serta mensupport atau mendukung kaitannya dengan kemandirian, independensi ataupun kemandirian, dan self-sufficiency atau kecakapan gitu. Jadi untuk melihat apakah tujuan utamanya manajemen kasus itu adalah si pasien ini mampu mandiri dan cakap dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Nah, tentu saja ketika itu menjadi tujuannya, kita harus melihat bahwa manajemen kasus ini merupakan proses yang dia itu sangat membutuhkan konsistensi dan partisipasi aktif dari pasien untuk menentukan keputusan tindak lanjut berikutnya. Jadi decision maker-nya itu adalah si pasien, bukan kita sebagai social worker maupun sebagai healthcare worker. Dan kemudian
kita perlu juga mensupport klien, mendukung terkait dengan hak-hak asasi yang kita hormati. Kita perlu menjaga privasi ataupun kerahasiaannya, kemudian kita tidak perlu membeda-bedakan dia, dan kita menghargai menghargai, merespek ya, menghargai, kemudian tidak mendiskriminasi, kemudian tidak menghakimi, dan juga kita juga perlu memperhatikan terkait dengan budaya si pasien, karena masing-masing budaya itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Serta kita perlu meningkatkan layanan terkait dengan manajemen kasus. Nah, pada kondisi di mana keluarga itu merawat seorang anggota keluarga yang dia terinfeksi HIV/AIDS, maka apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi, tujuan tambahan terhadap manajemen kasus adalah untuk menjaga serta meningkatkan fungsi keluarga secara efektif, dan hal ini perlu sekali dukungan orang tua dalam perawatan dan dalam memberikan peran kepada pasien yang pasien tersebut memiliki HIV/AIDS yang merupakan bagian dari keluarga itu. Nah, layanan manajemen kasus yang mana layanan manajemen kasus ini berpusat pada anak-anak, di mana yang diidentifikasi sebagai seorang anak-anak itu adalah orang yang dia itu dalam usia rentang 0 tahun, 1 tahun ya utamanya, karena 0 sampai 1 itu infant, tapi tetap saja infant itu juga masuk kategori anak-anak ya, bayi. Nah, kurang dari sama dengan 18 tahun itu adalah dianggap sebagai anak-anak. Maka ketika kita melakukan manajemen kasus yang mana penderitanya atau pasiennya itu anak-anak, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah harus cocok ya, terkait layanan yang kita berikan itu harus cocok, harus sesuai, harus match dengan usia dan perkembangannya, tingkat perkembangannya dia. Kemudian kita harus mampu meningkatkan fungsi serta pertumbuhan tubuhnya. Dan kita juga perlu menyertakan si anak tersebut untuk berpartisipasi dalam penentuan keputusan atau menentukan langkah apa yang akan dia ambil. Tentu saja melibatkan anak tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan decision maker ya, dalam menentukan keputusan terhadap langkah selanjutnya itu harus disesuaikan dengan usianya dan kemampuan dari anak tersebut. Karena kan ada juga kan pada pasien yang anaknya itu sudah menderita HIV/AIDS itu sejak dia itu masih bayi, karena mungkin dia itu menyusu pada ibu yang positif HIV ataupun yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hasil yang diharapkan ya, outcome atau hasil yang diharapkan dari manajemen kasus HIV/AIDS itu pada orang yang dia itu menderita HIV/AIDS itu apa saja? Yang pertama adalah adanya early access atau akses yang lebih awal dan maintenance yang komprehensif ya, pemeliharaan perawatan yang komprehensif dan memberikan layanan sosial yang sesuai. Kemudian yang kedua itu diharapkan mampu meningkatkan integrasi dari layanan yang tentu saja ini disesuaikan dengan tiap-tiap daerah, karena tiap-tiap daerah itu memiliki kompleksitas layanan yang berbeda-beda. Jadi dari fasilitasnya, dari kemudahan akses itu berbeda-beda. Kemudian peningkatan layanan yang berkesinambungan. Jadi harapannya itu
layanan terkait dengan HIV/AIDS itu berkesinambungan. Tidak hanya pada saat ada kasus selesai sudah gitu, tapi kasus ini kemudian setelah selesai kemudian masih dalam pemantauan. Sehingga itu yang disebut sebagai continuity care. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah transmisi penyakit ataupun memperlambat progresivitas dari HIV. Jadi keparahannya itu diperlambat, transmisi penyakitnya atau penyebaran penyakitnya itu dicegah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah berusaha meningkatkan pengetahuan terkait dengan penyakit HIV. Karena kan angkanya itu bukannya semakin turun ya dari tahun ke tahun, tapi justru semakin naik. Kemudian adanya partisipasi yang banyak, partisipasi yang besar dan optimal dalam menggunakan layanan-layanan kesehatan maupun layanan-layanan sosial. Nah, selain itu kita perlu memberikan reinforcement atau penguatan terhadap kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang sudah mulai sehat. Kita juga perlu memberikan pemberdayaan dia secara pribadi sehingga dia itu bisa mandiri, bisa survive. Kemudian kita juga perlu memperbaiki kualitas hidupnya si pasien. Nah, teman-teman, pada dasarnya di dunia itu sudah ditetapkan ya bahwa model manajemen kasus AIDS itu ada 2. Meskipun demikian, model ini bukan harga mati, bisa dikembangkan dalam pengetahuan selanjutnya dan bahkan mungkin akan ada model-model yang lain. Model yang pertama adalah model manajemen kasus yang komprehensif, dan yang kedua adalah manajemen kasus yang suportif. Nah, perbedaan yang mendasar dari manajemen kasus yang komprehensif itu adalah tentu saja kalau yang komprehensif itu range kasus yang yang disurvise ataupun yang dihadapi itu akan jauh lebih banyak karena dia komprehensif. Jadi mulai dari keluarganya, mulai dari kebutuhan pasien, mulai dari spiritualnya, banyaklah gitu ya, ataupun mungkin dari stigma masyarakat setempat dan lain sebagainya, itu termasuk kasus yang kemudian akan kita manajeri. Tetapi ketika manajemen kasus yang sifatnya modelnya suportif, itu adalah berdasarkan case by case. Jadi kasus itu ada, kemudian diatasi, selesai. Kasus itu ada, diatasi, itu selesai. Gitu. Jadi waktunya itu pendek. Kalau yang komprehensif itu waktunya itu panjang. Seperti itu. Nah, manajemen kasus ini cocok untuk orang-orang yang dia itu mungkin kebutuhannya itu kebutuhannya itu cenderung tidak kompleks, dan kemudian mungkin misalkan pasien tersebut itu hanya bisa terlibat dalam layanan sosial dalam waktu yang pendek. Entah pendek masa usianya, entah pendek karena mungkin dia akan berpindah ke daerah yang berikutnya, ataupun karena memang pasien-pasien itu tidak tertarik untuk manajemen kasus komprehensif yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, teman-teman, itu saja untuk manajemen kasus HIV/AIDS. Selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan manajemen kasus pada penyalahgunaan obat. Namun sebelumnya teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Jadi terkait dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang individu itu terlibat dalam kecanduan obat atau penyalahgunaan obat itu ada beberapa. Yang pertama adalah karena perkembangannya dia, kemudian karena lingkungannya dia, karena sosialnya dia yang buruk, atau mungkin pergaulan sosialnya dia, ataupun karena genetik dalam artian dia itu secara genetik memang ada gangguan, misalkan dia itu ada komponen
komponen neurotransmitternya yang rendah gitu ya, sehingga dia memang lebih mudah depresi, ataupun kemudian adanya penyakit mental atau gangguan mental yang menyertai penyalahgunaan obat tersebut. Bahkan mungkin dia itu gangguan cemas, gangguan panik, dan lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman mari kita lihat bahwa ternyata obat-obatan itu, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama adalah obat yang dia bersifat stimulan. Obat yang bersifat stimulan ini, dia mampu meningkatkan kesiagaan. Jadi alertness itu dia itu nggak mudah lelah, dia siaga, kemudian dia energik gitu ya, tekanan darahnya tinggi, kemudian denyut jantungnya meningkat, kemudian pernafasannya juga meningkat. Intinya dalam kondisi mood yang bagus, yang semangat gitu. Nah, yang kedua adalah obat-obat yang dia mampu mendepres sistem saraf pusat. Obat-obat yang mampu mendepres sistem saraf pusat obat ini biasanya dia dalam kondisi aktivitas otak yang rendah gitu. Dia berpengaruh pada aktivitas otak yang rendah, di mana akan sangat berguna untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas, gitu, gangguan panik, ataupun masalah-masalah sulit tidur. Nah, yang berikutnya adalah halusinogen, itu adalah substansi atau sesuatu obat yang dia itu akan cukup mengganggu persepsi seseorang yang kemudian membuat bias antara persepsi nyata dengan persepsi yang ada dalam imajinasinya. Nah, teman-teman, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu sebenarnya ada alkohol. Alkohol itu termasuk depresan ya. Jadi dia itu akan melambatkan fungsi dari sistem saraf pusat. Kemudian ada kokain. Kokain itu termasuk yang stimulan yang membuat energik gitu ya. Kemudian ada heroin. Heroin itu sebenarnya masuk dalam golongan opium atau morfin, yang mana biasanya dia akan digunakan untuk mengatasi rangsangan nyeri. Nah, namun sayangnya heroin ataupun opium itu dia akan termasuk obat-obatan yang halusinogen, yang bisa menyebabkan halusinasi, yang mana kenyataan dan apa yang dalam imajinasinya itu menjadi sangat tipis gitu. Kemudian ada metamfetamin. Metamfetamin itu termasuk obat-obatan stimulan juga sih teman-teman, yang kemudian biasanya seringnya disalahgunakan oleh para atlet supaya dia itu tidak mudah lelah dan lain sebagainya. Kemudian ada marijuana. Marijuana itu dia termasuk yang psikoaktif atau stimulan juga, yang dia mengaktifkan dan kemudian membuat lebih bersemangat, lebih bergairah. Seperti itu. Yang terakhir, opioid tadi udah termasuk dalam golongan heroin tadi ya, sebagai penekan rasa nyeri, tapi dia itu akan berdampak halusinogen. Nah, teman-teman, menurut American Society of Addiction Medicine atau ASAM, jadi apa sih yang dimaksud dengan adiksi? Adiksi itu ataupun kecanduan itu adalah penyakit kronik ya, yang akan menyebabkan gangguan pada motivasi, gangguan pada memori, gangguan pada sirkuit-sirkuit yang terkait gitu. Nah, adanya disfungsi atau penyalahgunaan pada sirkuit tersebut akan mengakibatkan munculnya karakteristik ataupun manifestasi klinik baik secara biologis, psikologis, sosial maupun secara spiritual gitu. Ya, kemudian hal ini itu bisa tercermin bahwa seorang individu yang mengalami kecanduan itu, dia itu akan
secara patologis itu akan jauh lebih mengejar reward ataupun hadiah. Dan dia percaya bahwa substansi tersebut itu digunakan untuk membuat dia itu bisa mencapai apa yang diharapkan. Seperti itu. Jadi ada misunderstanding di sini, di mana si pasien itu menjadi ketika dia mengkonsumsi itu, maka dia akan mendapatkan lebih banyak reward, dia akan mendapatkan lebih banyak penghargaan, kemudian nyamanan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat sebenarnya adiksi atau tidak, selain dari pola kebiasaannya, juga kita bisa melihat dari brain imaging studies atau dari pemindaian terapi-terapi penunjang yang melibatkan otak, yang mana itu sebenarnya akan terlihat setelah dilakukan imaging atau pencitraan tadi, ada perubahan pada area-area otak yang terkait dengan pertimbangan, gitu ya, judgment ataupun pertimbangan, kemudian decision making atau pengambilan keputusan, kemudian dalam belajar dan mengingat, kemudian juga dalam kontrol terhadap kebiasaan hidup. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga pada gambar di bawah ini, gambar di slide 17, efek dari kokain pada otak. Jadi ini adalah kontrol pasien yang normal, sedangkan ini adalah pasien dengan kokain. Nah, pasien yang terinfeksi kokain. Ternyata teman-teman bahwa otak itu ketika dia sudah terinfeksi kokain, itu dia tidak bisa menggunakan glukosanya secara efektif. Nah, di sini kan kita lihat sedikit sekali warna merah ya. Sedikit sekali warna merah itu menunjukkan banyaknya area yang mengalami penurunan aktivitas metabolisme. Nah, penurunan yang terus-menerus seperti ini itu akan mengganggu kemampuan saraf untuk menggunakan glukosa sebagai energi, sehingga akibatnya akan mengalami kerusakan atau terganggunya fungsi otak. Jadi, narkotika itu selain dia itu akan merusak behavior ataupun tingkah laku kita, dia juga akan merusak komponen atau susunan dalam otak kita. Nah, kita perlu juga mengetahui tentang dopamin. Dopamin itu adalah salah satu neurotransmitter yang menjadi titik tembak pada saat seseorang itu mengkonsumsi narkotika. Apa sih itu dopamin? Dopamin itu sebenarnya adalah neurotransmitter yang dia dapat dilepaskan pada saat seseorang itu merasakan kenyamanan. Nah, si dopamin ini terkoneksi dengan circuit of the brain atau dengan saluran-saluran ya, dengan sirkuit-sirkuit saluran-saluran yang ada di otak. Nah, dia itu beraksi dengan cara memperkuat perilaku yang dia rasakan nyaman. Kemudian selain itu dia juga menyebabkan perubahan pada sistem saraf yang akan kemudian perubahan itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Gitu, misalkan orang yang ngisep cimeng gitu ngerasa bahagia gitu ya. Kemudian setelah itu terjadi perubahan di daerah neuralnya atau di daerah sarafnya yang kemudian itu akan merubah habitnya dia juga menjadi orang yang butuh banget nyimeng. Kalau belum ada nyimeng, maka kemudian menjadi tidak nyaman. Misal seperti itu.
Kemudian dopamin ini biasanya dirilis pada saat seseorang itu merasa nyaman, merasa senang, seperti itu. Nah, selain itu, ketika itu dirilis, maka otak itu secara otomatis akan memerintahkan untuk repetisi, mengulang kembali pengalaman yang menyenangkan untuk pelepasan si dopamin tersebut. Akan tetapi teman-teman, ketika seseorang itu bahagia dengan cara dia itu mengkonsumsi drugs, dengan cara dia mengkonsumsi drugs itu meningkatkan reseptor meningkatkan dopaminnya, ternyata hal itu setelah dilakukan pemeriksaan imaging itu tidak menjadi tepat, teman-teman. Kita lihat di sini bahwa pasien yang sehat itu dia memiliki reseptor dopamin yang banyak. Reseptor dopamin itu dilihat dalam warna kuning ya, kuning gitu. Reseptor dopamin. Tetapi pada pasien yang mengalami adiksi, itu kita bisa lihat bahwa reseptor dopamin yang kuning menjelang ke merah itu dalam jumlah yang berkala itu akan menjadi semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kenapa orang yang misalkan dia mengalami kesenangan pada level 10, setelah itu terjadi, maka kesenangan itu tidak akan diperoleh ketika belum ditingkatkan ke level 15. Seperti itu. Sehingga ketika orang mengkonsumsi drug, dia akan merasa nyaman, senang, tapi itu juga akan sebanding atau akan berkorelasi dengan demand atau permintaan terhadap obat tersebut yang juga semakin meningkat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh metamfemin yang dia itu berefek pada otak. Jadi pada orang yang sehat itu kita bisa lihat imagingnya itu terdapat bagian-bagian yang aktif berwarna merah itu cukup banyak. Tetapi pada saat dia itu sudah 1 bulan kecanduan, maka area-areanya itu merahnya itu menjadi berkurang dan susunan otaknya itu menjadi berubah. Nah, ketika kemudian dia itu mengalami kecanduan selama 14 tahun, maka komposisi otaknya pun juga akan berubah, sudah mulai banyak bagian-bagian otak yang mengalami kerusakan. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan yang terlarang atau drug abuse itu bisa dilakukan pengobatan. Nah, bisa dicegah dan juga bisa diobati. Di sini kita lihat bersama bahwa treatment untuk penyalahgunaan obat itu cenderung lebih bersifat individualis, lebih bersifat personal gitu. Dan yang terlibat dalam treatment pencegahan obat-obatan terlarang tersebut adalah medikasi atau obat-obatan, kemudian adanya intervensi pola kebiasaan, kemudian ada juga peer support atau teman-teman yang mendukung, yang mampu memberikan kebutuhan manusia terkait dengan penghargaan. Selanjutnya kita lihat di sini teman-teman bahwa tujuan dari treatment itu adalah untuk menurunkan simptom utama dari sebuah penyakit. Jadi gejala yang dianggap paling mengganggu itu menurun secara perlahan, progresnya positif. Kemudian memperbaiki fungsi kehidupan, baik secara kesehatan maupun fungsi kehidupan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan dan memotivasi seorang individu untuk mampu memonitor tubuhnya dan mampu mengatur tubuhnya ketika dalam kondisi di mana tubuh itu mengalami fase relapse.
Nah, teman-teman, sebenarnya bagaimana cara mendiagnosis seseorang apakah dia melakukan penyalahgunaan atau obat atau tidak, itu sebenarnya menggunakan DSM-5 kriteria. DSM itu terkait dengan penyakit-penyakit mental, karena memang orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat itu biasanya rentan sekali dengan gangguan mental. Jadi entah dia memang secara genetik awalnya dia sudah berpotensi terkena gangguan mental, ataukah kemudian dia tumbuh dan besar di lingkungan yang terganggu mentalnya sehingga bisa mempengaruhi mentalnya dia, seperti itu. Nah, ketika dianggap parah apabila ada lebih dari 6 kriteria, dianggap moderat apabila terdapat 4-5 kriteria, dan dianggap ringan itu adalah apabila terdapat kriteria sekitar 2-3. Nah, kriterianya apa saja? Kriterianya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi mulai dengan gangguan kontrol diri, kemudian adanya gangguan sosial, kemudian adanya penggunaan yang berisiko, kemudian adanya kriteria-kriteria yang bersifat farmakologi. Nah, teman-teman, ini adalah spektrum dari pengobatan dan layanan seseorang yang apabila dia kecanduan nafsa. Gitu. Jadi, kita itu harus ada assessment, kemudian harus ada treatment plan, perencanaannya itu kayak gimana, kemudian bagaimana pemberian obat-obatannya, dan kemudian hal itu akan dimasukkan dalam perawatan yang berkelanjutan. Nah, apa saja sih yang akan kita lakukan terapinya? Yang pertama adalah terapi secara behavior, dan yang kedua adalah terapi klinik. Behavior itu adalah kebiasaan dan secara klinikal. Nah, setelah kita itu melakukan perawatan secara berkesinambungan, jangan lupa bahwa perawatan itu perlu kita lakukan monitoring dan perlu kita lakukan evaluasi. Ya, teman-teman, prinsip dari penata laksanaan atau treatment dari kecanduan obat yang efektif berdasarkan riset-riset sebelumnya itu kita bisa lihat dalam buku Principle of Drug Addiction Treatment. Jadi apa saja sih yang terlibat di sana? Nah, prinsip-prinsipnya itu apa saja? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kecanduan itu merupakan penyakit kompleks, tapi dia itu bisa treatable atau bisa diobati. Yang mana kecanduan ini akan berpengaruh pada fungsi otaknya dan juga kebiasaannya. Yang kedua, itu adalah treatment atau perawatan yang dilakukan. Itu tidak ada yang cocok untuk semua orang. Itu nggak ada. Jadi tiap orang itu mungkin berbeda dengan orang yang lain. Nah, yang ketiga adalah perawatan itu harus tersedia. Yang keempat itu adalah perawatan yang efektif, itu adalah perawatan yang dia itu akan memenuhi berbagai kebutuhan individu dan bukan hanya sekedar penyalahgunaan obatnya. Yang berikutnya adalah tetap dalam perawatan untuk jangka waktu yang memadai. Kemudian yang keenam itu adalah terapi perilaku, itu merupakan terapi yang paling penting gitu ya untuk beberapa pasien, terutama ketika misalkan perawatan tubuh ini akan dikombinasikan dengan konseling
maupun dengan terapi kebiasaan lainnya. Seperti itu. Nah, prinsip yang ke-8 itu adalah rencana perawatan dan rencana layanan itu harus dinilai secara berkala, terus-menerus, kemudian dimodifikasi juga sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan pasien. Kemudian yang ke-9 itu adalah biasanya sebagian besar orang yang terindikasi dia melakukan penyalahgunaan obat itu juga memiliki kelainan mental. Kemudian yang ke-10 itu adalah detoksifikasi yang kemudian dibantu secara medis, itu merupakan detoksifikasi tahap pertama dari perawatan kecanduan itu sendiri, dan apabila tidak serius dalam menjalaninya, maka tidak akan mengubah penyalahgunaan obat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa treatment doesn't need to be voluntary to be effective. Jadi perawatan itu tidak perlu harus bersifat sukarela supaya efektif. Kadangkala memang harus ada pemaksaan. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian obat. Selama pengobatan itu harus dipantau terus-menerus. Dan yang terakhir itu adalah program pengobatan harus mampu menguji pasien untuk penyakit-penyakit yang menular. Selanjutnya teman-teman, layanan yang bisa diberikan orang tua yang sedang dilakukan treatment ya, itu apa saja? Jadi yang pertama adalah kita mampu mengakses kebutuhan fisik dari klien, mampu memberikan perawatan medis, mampu memberikan pengkajian psikologi dan pengkajian secara mental, serta treatment ya, penata laksanaan terhadap trauma. Apabila kita menghadapi pasien yang di situ ada orang tua dan anak-anak, maka orang tua dan anak-anak itu perlu mendapatkan pendidikan perkembangan. Kemudian kita harus mampu merawat si anak tersebut, mampu memberikan layanan sosial, layanan suportif, itu layanan dukungan, dan di sini adanya family therapy and health education. Jadi ini semuanya sebenarnya bisa tercegah apabila orang tua itu atau keluarga itu mampu berperan sebagaimana mestinya dan juga melakukan pemberian edukasi kesehatan, serta juga kita mampu merencanakan layanan dari family service. Jadi memplanning dulu nih, kira-kira layanannya apa, service yang akan diterapkan itu apa. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita harus paham ya bahwa family atau keluarga itu merupakan pusat dari berbagai pembenahan pendekatan. Di sini kita bisa lihat bahwa recognize that addiction is a brain disease that affects the entire family and that recovery and well-being occurs in the context of the family. Yang mana artinya bahwa kita harus bisa mengakui bahwa kecanduan itu adalah penyakit otak yang dapat mempengaruhi seluruh keluarga dan juga dapat mempengaruhi pada saat fase pemulihan serta kesejahteraan yang mana terjadi dalam konteks keluarga. Teman-teman, ini adalah sebenarnya gambaran tentang layanan yang berbasis pada keluarga. Jadi ada parents treatment gitu ya. Jadi ada
ada treatment pada orang tua yang mana dia memiliki keluarga. Misalkan justru orang tuanya yang menjadi pecandu. Kemudian bagaimana cara melakukan perawatan apabila pada orang tua yang menjadi pencandu sementara dia sudah memiliki anak. Karena kan kalau misalnya dia kemudian dibawa ke di karantina ke apa ya, yang tempat untuk memperbaiki diri seperti itu ya, misalkan itu nanti anak-anaknya kan bagaimana, siapa yang mengawasi dan lain sebagainya. Kemudian apabila si anak dan orang tua itu juga mengalami positif AIDS, positif HIV, apa yang kemudian harus dilakukan? Ini ada di sini. Nah, bagaimana kemudian menyediakan layanan keluarga dan bagaimana keluarga itu mampu menjadi pusat dari treatment atau pusat dari pengobatan. Nah, ini adalah grand design-nya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi prinsip-prinsip dari treatment yang berbasis keluarga itu adalah treatmentnya harus bersifat komprehensif dan inklusif untuk gangguan penggunaan narkoba, kemudian adanya layanan dukungan, adanya layanan komunitas, support dari komunitas untuk si orang tua dan keluarganya. Kemudian apabila orang tua ataupun pengasuh itu mendefinisikan keluarga dan pengobatan itu mengidentifikasikan dan menanggapi efek gangguan dari gangguan pada setiap anggota keluarga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keluarga itu sangat dinamis, maka treatment pun juga harus dinamis. Harus berubah-ubah tergantung dengan kebutuhan pada saat kita temukan. Nah, bagaimana cara bisa menemukan berbagai macam kebutuhan itu? Tentu saja dengan cara kita harus dynamic gitu. Jadi kita harus dinamis. Kita harus assess berulang lagi, ada yang berubah atau enggak, yang teratasi yang mana, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, konflik dengan keluarga itu adalah konflik yang bisa diselesaikan. Treatmentnya dibangun dengan menggunakan kekuatan keluarga, manajemen yang diperbaiki, kemudian kesejahteraan, serta fungsi-fungsi itu supaya bisa difungsikan dengan baik dan tepat. Kemudian yang berikutnya adalah koordinasi lintas sistem itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kompleks. Kemudian kita juga membutuhkan layanan yang harus seimbang dari masalah patriarki maupun matrilineal gitu ya. Jadi semuanya itu harus seimbang, memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih sama. Kemudian berikutnya adalah perawatan berbasis keluarga itu membutuhkan serangkaian profesi dan lingkungan yang saling menghormati dan saling berlatih bersama. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa safety all family comes first. Jadi keselamatan semua anggota keluarga adalah yang utama, serta pengobatan itu harus mendukung terciptanya sistem keluarga yang sehat. Selanjutnya, setelah kita lakukan manajemen kasus, maka kita akan kemudian lakukan evaluasi dan monitoring, kita akan sampai kepada tahap recovery.
tahap recovery itu apa? Recovery itu adalah menurut SAMHSA definisi atau Substances Abuse and Mental Health Services Administration. Itu adalah recovery itu adalah sebuah proses perubahan di mana individu meningkatkan kesehatannya dan kesejahteraan mereka serta mampu menjalani kehidupan yang bisa mengarahkan dirinya sendiri dan berusaha juga untuk mencapai potensi sepenuh mereka, seperti itu. Nah, tentu saja recovery ini sangat terkait dengan harapan, karena ketika harapannya itu bagus, maka kita akan menjadi lebih semangat dalam melakukan recovery ataupun proses pemulihan. Nah, recovery yang biasanya terjadi dalam konteks keluarga adalah kita harus paham bahwa gangguan penyalahgunaan obat itu merupakan penyakit yang berdampak pada keluarga. Jadi setelah ini ditangani, yang pertama harus dilakukan adalah minta maaf dulu kepada keluarga. Apabila yang menderita adalah seorang dewasa, yang dia itu memiliki anak-anak, maka secara utama dia harus diidentifikasi bagaimana sih perannya sebagai orang tua, seperti itu. Dan apabila adanya peran parenting serta relationship atau relasi dari anak serta orang tua itu tidak dapat memperbaiki tidak dapat dipisahkan dari pengobatannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adult recovery should have a parent-child component including prevention for the child. Artinya adalah pemulihan pada orang dewasa harus memiliki komponen orang tua dan anak, termasuk bagaimana melakukan pencegahan pada anak-anak. Dan yang terakhir adalah spiritual healing, atau proses menyembuhkan dengan model spiritual. Itu merupakan terapi yang penting. Yang diharapkan dengan melakukan terapi ini, maka si pasien, keluarganya itu akan bisa lebih legowo menerima dan tidak terlalu over stress terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, pada dasarnya recovery itu sangat-sangat membutuhkan support, maka sebaiknya supportnya itu tidak hanya bersifat insidental, tapi yang bersifat continuing support. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dalam manajemen kasus untuk AIDS dan NAPSA. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat ataupun bisa tulis di kolom respon ya, nanti akan saya balas satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat materi hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.